Halo, selamat datang kembali di channel gua Ekorus. Gua sebagai warga lokal yang sedang gemar explore wewangian yang tentunya kalau bisa yang harganya terjangkau gitu. Nah, kali ini gua mau membahas parfum dari brand lokal ya, yaitu dari brand Safe Co. Ya, mungkin dulu juga pernah sempet hype juga ya brand ini. Uh, Awalnya gue mau iseng coba itu karena gue lihat packagingnya, terus botolnya itu unik banget. Nggak seperti brand parfum lokal lainnya gitu. Unik banget gitu ya. Kotak hitam gitu kan. Kalau botolnya walaupun sama semua gitu ya, semua jenisnya. Dan packagingnya gue lihat keren banget gitu ya, sangat artsy gitu. Nah, cuman pas gue cek-cek lagi, kepo lagi gitu kan, lihat toko online-nya, pas gue lihat-lihat lah ternyata malah kebanyakan itu parfumnya buat cewek ternyata gitu, gue lihat kan. Uh, dan ada beberapa juga ternyata yang buat cowok juga gitu ya. Nah, jadi gue coba lihat-lihat juga di toko online itu dan ada di diskusinya gitu ya, yang menyatakan adminnya gitu yang bilang bahwa yang khusus buat cowok itu dua varian ya, yaitu yang Saf dan Koko ini. Waduh, nama brand sama nama parfumnya mirip-mirip, gue bingung gitu. Nah, tapi setelah gue lihat juga di deskripsi barangnya gitu ya, untuk yang Saf dan Koko ini, uh, ternyata di gendernya juga tulisannya masih unisex gitu, unisex, more to male ya kalau yang Saf ini. Kalau yang Koko ya unisex aja gitu. Nah, jadi ya akhirnya gue coba dulu kan, sampelnya seperti biasa ya. Ini sampelnya nih. Di tangan gue udah ada sampel Saf and Koko. Oke, pertama gue bahas dulu dari packagingnya nih, walaupun sampel juga mirip sama full bottle-nya gitu ya. Uh, Keren banget tuh modelnya. Untuk yang Saf itu kayak ada gambar apa ya nih, orang ketutupan kain gitu, kayak hantu dan bayangan tangan dan hutan yang gelap gitu. Kesannya dark banget gitu kan, dark dan misterius gitu. Lalu kalau yang Koko ini kayak gambar sunset, lalu ada apa nih, tangan kepotong gitu ya. Nah, jadi konsepnya art yang abstrak gitu, packagingnya sangat unik. Terus marketing atau pengiklanan ya di IG-nya juga modelnya kayak gitu gitu ya, agak abstrak dan ya keren lah gitu konsepnya menurut gua. Nah, lanjut untuk yang Saf dulu ya, gua bahas. Uh, ini juga keren banget sih menurut gua, botol sampelnya atau dekannya gitu ya. Tuh, di sini ada tulisannya Saf, konsentrasinya extract the parfum ya. Nah, gua akan bahas dari wanginya. Tapi mungkin sebelumnya harus gua disclaimer dulu ya. Nah, mungkin ini kebanyakan penyakit parfum lokal gitu ya. Baik Saf dan Koko yang gue coba ini, teksturnya itu termasuk yang sangat oily sih, menurut gue gitu ya. Ini yang Koko nih, gue baru nyemprot kayaknya 2 menit yang lalu gitu. Kelihatan gak sih ini oily banget gitu ya. Dan itu tuh cukup lama sih oily-nya ya. Nah, jadi memang minusnya di situ. Cuman ya mari kita bahas wanginya dulu lah gitu. Nah, kalau yang Saf ini, kalau di deskripsi di toko online itu, dia karakternya
Untuk unisex, more to male. Dia chordnya leather musk smoky gitu. Top note ada bergamot, mandarin, saffron. Middle note ada ylang atau kenanga ya. Lily of the valley, jasmine, white floral. Lalu untuk base note-nya ada dry amber, leathery musk. Nah, kalau untuk di awal semprot, yang gua rasakan itu ya di top note-nya tuh ada bergamot sedikit banget sih menurut gua. Lalu kalau untuk mandarinnya menurut gua sedikit banget juga ya terasanya. Yang mungkin sangat ketara gitu. Ini dari wangi ylang-ylangnya atau kenangannya itu sangat strong ya. Jadi rasanya tuh wanginya dia floral yang menusuk, tapi menusuknya itu bukan kayak parfum yang baunya sintetis banget, enggak, tapi menusuk yang tajam gitu, sharp ya, bukan menusuk nggak enak gitu. Itu sih kayaknya dari kenangannya itu sangat strong ya. Nah, lalu dibalut juga dengan kesan leathery musky-nya itu. Nah, itu yang bakal bikin enak banget sih. Dan ya dari kenanga plus musk dan sensasi leathery-nya itu memang cukup dark sih ya kesannya. Cuman again wanginya sih menurut gua nggak terlalu mass appealing gitu. Nggak buat semua orang. Cuman memang menurut gue sih gue suka, unik banget gitu ya wanginya gitu. Nah, itu dari wangi ya untuk yang saff. Lalu untuk ketahanannya. Nah, ketahanannya ini di kulit gue bisa 7 sampai 8 jam sih. Ini memang mantap banget sih ketahanannya. Ya, tipikal yang parfum yang oily di awal emang kayak gitu ya. Harusnya sangat awet gitu di kulit. Projection juga moderate, sangat oke gitu ya. Jadi menurut gue sih ya cukup cocok kalau untuk kalian yang wangi yang karakternya tuh dark dan misterius gitu menurut gue. Dan juga di satu sisi juga dark yang agak uplifting gitu ya. Karena ditabur dengan floralnya tadi itu dari kenanga, Lily of the Valley-nya, dan jasmine-nya sedikit. Nah, jadi seperti itu untuk yang saff. Lanjut untuk yang cocoa. Ya, yang cocoa di deskripsinya itu menyatakan dia hanya unisex gitu ya, tidak more to female atau more to male, enggak. Untuk top notes-nya dia ada citrus, floral, green, middle notes marine, woody, base note musky, oriental. Tidak spesifik menyebutkan wangi apa gitu ya. Ini cuma nyebutin chord doang sih. Jadi kalau untuk wangi sih yang gua bisa rasakan ini menurut gua agak linear sih ya, agak linear. Kalau pertama kali lu semprot itu, kalau lu tanya wanginya seperti apa, gue bisa bilang wanginya itu seperti sampo perempuan ya. Ya spesifiknya ya sampo ini ya yang nanti yang gue tunjukin di video ini. Nah itu wanginya seperti itu gitu, seperti sampo wanita ya. Nah apakah wanginya cewek banget? Menurut gue sih enggak ya. Ini masih masuk yang kategori floral yang cocok juga gitu untuk dipakai cowok sih menurut gue. Mungkin kayak Essence of the Suns-nya Humans gitu kan, itu floral banget tapi masih cocok sih dipakai buat cowok. Nah, Coco juga kayak gitu. Ya, kalau mungkin lu udah pernah mencium bau sampo yang tadi gue tunjukin ya. Nah, itu kan menurut gue juga wanginya ya oke-oke aja sih dipakai cowok gitu kan. Nah, jadi memang ya cukup cocok buat dipakai yang cowok, cuman kesan maskulinnya nggak terlalu maskulin gimana gitu, karena memang dia lebih ke floral yang agak nyantai gitu, yang nggak terlalu
sweet banget. Jadi masih sangat bisa diterima untuk dipakai laki-laki sih menurut gua. Nah, lalu untuk ketahanannya yang koko. Ketahanannya itu ini sama juga ya, bisa di 6 sampai 7 jam kalau di kulit ya. Nah, tapi gue punya pengalaman yang unik sih kalau untuk yang koko ini khusus ya. Karena dua parfum ini gue udah full wear juga ya beberapa kali. Kalau yang koko ini dia lebih heat activated sih menurut gue. Jadi di awal memang dia floral ya, kan baunya floral gitu tipikalnya. Lalu kalau kena panas itu keluar banget musknya, terus creamy-nya itu seperti oak moss ya, seperti oak moss dari Dredonnya ini nih, Nautica Voyage. Menurut gua ada kemiripan di Dredonnya, tapi cuma pas kena panas gitu untuk koko ini ya. Nah, lalu untuk silage, nah ini juga unik. Yang koko ini, kalau silage kan dirasakan orang lain gitu ya. Nah ini bagus banget silage-nya di 3 jam pertama. Itu gua jalan di kantor ya waktu itu, pakai ini koko ini. Itu nyampe 3 meter gitu, masih ketinggalan lah baunya. Pokoknya ini baunya meninggalkan jejak gitu, silage-nya bagus ya. Itu pengalaman yang gua rasakan itu untuk koko. Dan secara wangi memang lebih mudah diterima koko sih menurut gua ya dibandingkan yang Sav ini. Cuman ya again yang Sav juga lebih unik sih menurut gua gitu. Oh iya, untuk harga itu kalau untuk full bottle-nya dulu ya, yang Sav itu dia di harga 230.000 ya. Full bottle cuma 30 ml tapi. Nah, lalu untuk yang koko itu sedikit lebih murah, dia di 190 ribuan. Untuk full bottle yang sama 30 ml gitu. Kalau kalian tertarik mau coba sampelnya dulu ya kayak gua gitu, lu bisa beli online. Kalau yang Sav itu memang lebih mahal sedikit ya, di 60.000. Lalu kalau yang koko itu di 50.000 ya sampelnya gitu. Oke, final verdict dari gua. Kita awalnya mau bahas dari brand Sav & Co yang kebanyakan keluarin parfum cewek gitu kan. Nah, dua seri ini yang direkomendasikan mereka untuk cowok. Apakah cocok dipakai cowok? Menurut gua, yes. Yang varian Sav dan Koko ini cocok sih untuk dipakai cowok. Cuman memang betul di awal ya, bahwa kalau yang Sav itu memang lebih ke maskulin dibandingkan yang Koko. Kalau yang Koko ini ya memang unisex sih gitu ya. Cewek cowok oke gitu pakainya. Nah, lalu untuk personal favorit di antara dua ini, kalau lu tanya gue sih, gue lebih suka yang Sav ya. Karena ya itu, wanginya lebih unik, lebih bisa jadi signature scent menurut gue. Lalu ya karena overall dia wanginya lebih manly sih. Jadi ya sebagai cowok gue ya lebih suka yang Sav gitu. Nah, kalau yang Koko memang keunggulannya dia lebih, wanginya lebih mudah disukai orang lain ya, mass appealing wanginya. Jadi memang cocok dipakai untuk sehari-hari juga sih kalau yang Koko ini gitu. Oke, so itu pembahasan dari gua untuk yang brand Sav & Co. Lalu untuk yang varian Sav dan Koko. Jadi kalau menurut kalian gimana? Barangkali kalian udah coba juga yang Sav dan Koko atau mungkin varian lain ya dari brand Sav & Co ini. Barangkali kalian punya pendapat lain atau lebih suka varian yang lain mungkin dari Sav & Co ini. Coba tulis di kolom komentar, karena pada akhirnya ya bagimu hidungmu dan bagiku ya hidungku gitu. Stay wangi and stay awesome. See you next time. Bye bye.